Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dimanapun kalian berada, pada kali ini kita akan membahas materi tentang peringatan Tahun Baru Hijriah, yaitu bertepatan dengan bulan Muharram. Nah, yang akan kita bahas adalah amalan-amalan dan hikmah bulan Muharram bagi siswa. Amalan apa saja yang bisa dilakukan siswa pada bulan Muharram dan hikmah apa saja yang bisa dipetik oleh para siswa? Ayo sekarang kita ikuti bersama-sama penjelasannya. Bulan Muharram itu merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan Muharram ini sering disebut dengan Syahrullah atau bulannya Allah. Kenapa disebut Syahrullah? Karena di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk melakukan puasa. Puasanya apa saja? Nanti akan ada pembahasannya di slide berikutnya. Kita lanjutkan. Bulan Muharram itu merupakan bulan pertama pada kalender Hijriah. Kalian tahu kalender Hijriah itu ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Nah, bulan yang pertama ini namanya adalah bulan Muharram. Kemudian bulan yang kedua adalah Safar, bulan yang ketiga adalah Rabiul Awal, bulan yang keempat Rabiul Akhir, bulan yang kelima Jumadil Awal, bulan yang keenam Jumadil Akhir, bulan yang ketujuh Rajab, bulan yang ke-8 Sya'ban, bulan yang ke-9 Ramadan, bulan yang ke-10 Syawal, bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, dan bulan yang 12 Dzulhijjah. Itu adalah kalender atau bulan-bulan pada kalender Hijriah. Nah, bulan Muharram ini ditetapkan sebagai tahun baru Hijriah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini menetapkan kalender Hijriah yang diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang diawali pada bulan Muharram. Itu adalah cerita kenapa bisa disebut kalender Hijriah. Kita lanjutkan tentang amalan-amalan pada bulan Muharram. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan pada bulan Muharram. Di antaranya yang nomor 1 adalah bersedekah. Jadi di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk melakukan sedekah. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Kemana saja atau di mana saja? Ya di mana-mana bisa bersedekah, utamanya dengan anggota keluarga, dengan karib kerabat, dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu. Jadi ketika kalian para siswa mempunyai sebagian uang yang bisa disisihkan, maka di bulan Muharram ini mari kita sedekahkan. Kemudian amalan bulan Muharram yang nomor 2 adalah introspeksi diri. Jadi kita harus mengintrospeksi diri kita, apakah diri kita ini sudah baik atau belum selama 1 tahun yang lalu. Ya, kita lihat kalau ada hal-hal yang belum baik di hari-hari berikutnya itu kita perbaiki. Kalau ada hal-hal yang sudah baik di hari berikutnya kita tingkatkan untuk yang lebih baik lagi. Berikutnya, amalan bulan Ramadan yang nomor 3 adalah menyantuni anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi di bulan Muharram ini kita bisa menyantuni atau bisa memberikan sebagian apa yang kita punya untuk teman kita yang yatim. Apakah ada di sekitar kalian
teman kalian yang yatim, yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya? Kalau ada, di bulan Muharram ini sebagai momen yang pas, waktu yang pas untuk berbagi kepada teman kita yang yatim itu. Kemudian amalan bulan Muharram yang nomor 4 adalah puasa sunnah. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, disebut syahrullah karena di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk puasa. Puasa yang pertama yaitu puasa Taswa. Puasa Taswa itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Ya, Taswa ini berasal dari kata tis'atun, menjadi Taswa. Tis'ah itu kan 9. Ya, Taswa berarti puasa sunnah pada tanggal 9 Muharram. Terus bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai sunnatit taswa'a lillahi ta'ala. Itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi boleh juga niat itu dalam bahasa Indonesia. Saya niat puasa taswa sunnah karena Allah Ta'ala. Dan ingat, niat itu letaknya di dalam hati. Itu adalah puasa yang pertama, yaitu puasa Taswa. Berikutnya yaitu puasa sunnah di bulan Muharram yang kedua atau yang B ya, ini namanya adalah puasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 Muharram. Asyura itu berasal dari kata asyrotun, artinya 10. Jadi kalau Asyura berarti puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Nah, kalau orang Jawa, bulan Muharram itu biasa disebut bulan Suro. Ya, bulan Suro ini diambil dari ini Asyura itu. Ya, jadi diambil Suro saja. Itu kalau di Jawa ya. Jadi bulan Suro itu sama dengan bulan Muharram. Berikutnya niat dari puasa Asyura yaitu nawaitu shauma ghadin an adai sunnati asyura'a lillahi ta'ala. Itu jika dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya saya niat puasa di hari Asyura atau saya niat puasa Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya itu boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Dan niat itu di dalam hati. Itu. Kenapa tanggal 10 Muharram atau Asyura ini kita disunahkan untuk puasa? Karena di tanggal 10 Muharram itu ada peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Apa saja peristiwanya? Di antaranya, yang pertama, Nabi Adam bertaubat kepada Allah setelah diturunkan ke dunia ya, diturunkan dari surga ke dunia. Itu bertaubatnya tepat pada tanggal 10 Muharram. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu berlabuhnya kapal Nabi Nuh setelah mengarungi banjir. Ya, jadi kapal Nabi Nuh itu setelah terapung kemudian berlabuh itu pada tanggal 10 Muharram. Yang nomor 3 yaitu selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, kemudian selamat. Nah, selamatnya ini juga pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya yang keempat yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus kan di lautan kemudian ditelan oleh ikan. Nah, Nabi Yunus ini dikeluarkan dari perut ikan juga pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya
peristiwa yang nomor 5 yaitu peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa yang sedang dikejar-kejar oleh Firaun dan selamatnya juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, dari beberapa peristiwa yang dialami nabi-nabi ini, maka pada zamannya Nabi Muhammad dan umatnya ya termasuk kita, pada tanggal 10 Muharram itu disunahkan untuk berpuasa, namanya puasa Asyura. Itu. Berikutnya tentang hikmah bulan Muharram. Apa saja hikmahnya? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu momentum untuk berubah lebih baik. Jadi di bulan Muharram ini, di awal tahun baru Hijriah ini merupakan waktu atau momentum yang baik bagi kita untuk berubah ya, atau untuk hijrah dari perbuatan yang kurang baik menuju ke perbuatan yang lebih baik. Contohnya, kalau selama ini kita masih belum mau membantu orang tua, maka setelah bulan Muharram ini kita selalu membantu orang tua. Kalau sebelum bulan Muharram ini kita sering menjahili teman, maka setelah bulan Muharram ini kita tidak lagi menjahili teman. Intinya berubah atau berhijrah dari perbuatan yang kurang baik menuju ke perbuatan yang lebih baik. Kemudian hikmah bulan Muharram yang nomor 2 adalah bersyukur atas segala nikmat selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun yang lalu itu kita syukuri dan kita bisa menemui bulan Muharram di tahun ini. Ini harus kita syukuri dengan baik. Kemudian hikmah bulan Muharram yang nomor 3 adalah jatah umur kita itu sebenarnya semakin berkurang. Jadi dengan adanya tahun baru di bulan Muharram ini, jatah umur kita itu semakin berkurang. Jadi kalau misalnya jatah umurnya itu 60 tahun ya, maka kalau umur kita misalnya 10 tahun, kalau menuju Muharram ini kan malah 11 tahun. Berarti jatahnya kan kurang 1 tahun. Maka dari itu selama kita hidup, ayo kita berbuat baik. Karena jatah umur kita itu setiap tahun akan dikurangi. Maka sebelum jatah umur kita habis, ayo kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Oke, kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, mari kita perbanyak sedekah dan puasa di bulan Muharram. Bisa sedekah kepada siapapun, terutamanya kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim. Kemudian disunahkan puasa, yaitu puasa Taswa di tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Berikutnya kesimpulan yang kedua adalah mari kita berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Jadi mulai hari ini sampai ke depannya harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Kira-kira kalian bisa melakukan ini? 2 ini? Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Semoga kita di tahun ini, di bulan Muharram ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Jadi mulai bulan Muharram ini sampai bulan-bulan berikutnya kita selalu lebih baik dan lebih baik. Amin Allahumma amin. Sementara itu, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.